Halo, assalamualaikum. Pada pertemuan pertama ini, Bu Ana ingin menyampaikan perkenalan ya. Jadi ada beberapa kelas yang baru Bu Ana ajar untuk semester ini. Jadi untuk pertemuan pertama ini yang akan Bu Ana sampaikan adalah tentang cara perkuliahan kita. Cara perkuliahan kita pada masa pandemi ini ada 3 macam. Jadi Bu Ana pakai Zoom, pakai WA, juga pakai video YouTube. Jadi karena ada 3 cara, maka dalam, Bu Ana menyampaikan materi, mungkin ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa mengikuti via Zoom, bisa mengikuti via WA, ataupun bisa mengikuti via YouTube. Jadi pada kesempatan ini sebagai sesi pertama, nanti kalian bisa komen di bawah ya sebagai absensi. Terus kalian seperti biasa Bu Ana ingin komentar kalian, jadi kalian berikan satu pertanyaan dan Anda menjawab satu pertanyaan dari teman Anda, berkaitan dengan materi hari ini, yakni Bu Ana memberikan mata kuliah, Sistem Informasi Manajemen. Sebagai pengantar sebelum masuk ke materi Sistem Informasi Manajemen tersebut, Bu Ana mau memberikan sedikit gambaran tentang ini. Sudah terlihat ya kata kuncinya. Jadi sebelum kita masuk ke Sistem Informasi Manajemen itu ada 3 kata kunci. Apa saja? Ada sistem, informasi, dan manajemen. Sebelum masuk ke sistem informasi, Bu Ana ingin menjelaskan tentang kunci yang ketiga, yakni manajemen. Kenapa? Karena fokus dari Fakultas Ekonomi kita membahas sistem informasi itu enggak secara teknis, tetapi lebih kepada bagaimana memanage data-data yang ada di dalam manajemen bisnis. Nah, oleh karena itu, Bu Ana ingin mengajak kalian ingat-ingat lagi apa arti manajemen. Bu Ana pernah menerangkan tentang pohon manajemen. Ada 5 manajemen yang harus kalian pegang sebelum kalian mengerti sistem informasi. Jadi kalian harus tahu apa itu manajemen sebelum kalian bisa memanage data-data yang ada dalam manajemen tersebut. Nah, ada 5 manajemen yang harus kalian pegang sebelum kalian berpindah dari cabang-cabang manajemen yang lainnya. Jadi kalian kuliah semester 1 sampai semester 8 itu sebenarnya yang harus dipegang, yang harus dipahami dulu sebelum memahami lainnya, itu adalah tentang manajemen. Ada berapa macam manajemen? Ada 5, Bu Ana. Oke. Apa? Sebagai manajemen yang sebagai ujung tombak bisnis, manajemen apa? Di sini ada manajemen pemasaran. Jadi mau orang itu pinter produksi, pinter bikin produk, tapi kalau dia tidak bisa menjual, dia tidak bisa cari customer, itu sama dengan bohong. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa jualan, ada apa di sini? Ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu bahasa apa toh? Manajemen keuangan itu secara simpel membahas dari mana uang yang kita dapatkan dan untuk apa uang tersebut dibelanjakan. Sudah 2 hal ini kalian pegang. Entah itu nanti istilahnya dalam manajemen itu bermacam-macam, entah ada pendapatan, ada penjualan, itu yang jelas
Yang pertama itu dari mana kalian dapat uangnya, terus yang kedua, dibelanjakan untuk apa uangnya. Kalau dalam bisnis belanjanya bisa berupa beli bahan baku atau menggaji pegawai atau sewa tempat, listrik, dan lain sebagainya. Oke, jadi dari pendapatan atau penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, nah itu nanti spellingnya kita akan mendapatkan laba. Nah, semakin besar biaya yang bisa ditekan, maka labanya akan semakin besar. Oke, manajemen tadi ada 5 ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada manajemen SDM. Nah, manajemen SDM itu bicara apa toh? Manajemen SDM itu bicara tentang pegawai. Kalau kita punya perusahaan, kita pasti punya pegawai. Tapi kalau kita bukan sebagai entrepreneur, Bu, kita nggak punya pegawai, Bu Ana. Apakah manajemen SDM ini perlu dipelajari? Iya, tentu saja perlu. Kalian dalam berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan lingkungan terkecil, yakni keluarga, tentu Anda harus tahu manajemen tentang orang. Jadi MSDN itu bagaimana memahami orang lain untuk bisa bekerja sama, saling meraih tujuan dalam kehidupannya. Nah, itu. Jadi kalau dalam bisnis, ya tujuan bisnis itu apa yang mau dicapai bersama-sama dengan orang lain. Gitu. Jadi tadi sudah manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM. Yang keempat apa? Nah, ini ada manajemen produksi. Jadi di sini manajemen produksi itu ada apa sih dalamnya perusahaan itu? Nah, dalamnya perusahaan itu ada yang namanya ini proses di mana logistik jadi bahan baku. Perusahaan itu pasti mengolah bahan baku, beli dari supplier, datang ke gudang, dari gudang terus diproses. Diproses ini berarti ada pegawai, ada bahan baku yang diolah dan ada mesin-mesin. Oke, di dalam proses produksi. Kemudian kalau sudah pasti ada barang yang siap dijual. Oke, jadi yang dibahas dalam manajemen produksi adalah tentang alur logistik proses, dan logistik out. Nah, itu adalah proses dalam manajemen produksi. Sudah kalian pegang itu aja. Jadi teorinya gampang, tapi penerapannya tergantung perusahaan apa yang kita lihat. Jadi sewaktu bahan baku masuk, nah ini perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain pasti memerlukan bahan baku yang berbeda. Itu yang kadang membuat sulit. Terus banyaknya bahan baku yang diperlukan, kemudian banyaknya mesin untuk memproses bahan baku tersebut, banyaknya SDM yang dipakai untuk memproduksi bahan baku tersebut. Nah, itu yang membuat sulit. Kemudian yang kelima, ini enggak kalah pentingnya, yakni kita tahu kalau kita butuh ilmu yang kelima ini untuk lulus jadi sarjana. Apa? Jadi ketika kita skripsi, apa yang kita lakukan? Yakni adalah melakukan riset penelitian. Jadi yang kelima ini adalah ilmu tentang metodologi penelitian. Jadi caranya meneliti, di situ nanti ada yang diteliti itu apa aja. Bisa customer atau bisa produknya tentang berkaitan dengan kualitasnya atau berkaitan dengan harganya atau berkaitan dengan tempat menjualnya. Nah, ini dua hal ini yang dipegang dalam meneliti manajemen pemasaran. Jadi kalau nggak meneliti pelanggan, customer, ya pasti meneliti produknya. Kemudian ada 5 ini. Nah, dalam masing-masing manajemen ini, nanti kalian itu akan dihadapkan pada data-data. Jadi tadi kan sistem informasi manajemen. Nah, informasi yang kedua ini adalah data yang sudah diolah. Nah, datanya dari mana?
datanya berasal dari 5 manajemen yang tadi. Jadi kalian itu lihatnya ke manajemen apa dulu. Kalau manajemen pemasaran itu berarti datanya pasti data pelanggan, data barang yang terjual, kemudian apakah customer kita ada yang punya hutang, apakah semua pembayaran lancar. Nah, itu pasti data-datanya bisa digali dari situ. Jadi, Bu Ana ingatkan, untuk manajemen strategi ini, sistem informasi manajemen ini yang pertama dipegang adalah teorinya tentang teori manajemen. Jadi tahu pohon manajemen itu ya yang 5 ini tadi. Kok pohon manajemen? Ya ini adalah cabang yang utama. Loh terus anak cabangnya apa, Bu? Oke, kalau manajemen pemasaran, anak cabangnya apa? Kalau anak cabangnya pasti kalau membahas tentang toko itu pasti nanti mengarahnya pada matkul manajemen retail. Tapi kalau membahas tentang customer, nanti pasti ngarahnya pada matkul perilaku konsumen. Oke, situ ada manajemen pemasaran. Tapi kalau manajemen keuangan ini ada analisa biaya, ada akuntansi. Nah, bedanya akuntansi dengan manajemen keuangan apa? Kalau akuntansi, kita itu melakukan pencatatan secara daily. Jadi, secara daily maksudnya secara pencatatan rutin tiap hari ya, dari uang masuk itu dari mana, uang keluarnya untuk apa, nah itu dicatat tiap hari. Kemudian kalau manajemen keuangan apa Bu Ana? Oke, manajemen keuangan itu kita membandingkan. Jadi berapa persen dari manajemen apa maksudnya penjualan kita dibandingkan dengan biaya. Nah, itu nanti ada rasio-rasio yang akan dibahas lebih dalam pada manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu bukan mencatat tentang daily activity dalam keuangan, tapi mencatat tentang rasio-rasio atau membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain. Kemudian kalau anak cabangnya ini SDM. SDM ini ada materi mata kuliah tentang leadership. Jadi bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu ataukah hanya sekedar kamu jadi pemimpin ya, kamu jadi kepala keuangan ya, kepala bagian produksi ya. Tapi kita perlu belajar MSDM ini bagaimana menjadi seorang leader. Ya mungkin kadang karakter kita sebagai follower, tapi nggak ada salahnya kita mengadopsi sifat-sifat seorang leader atau pemimpin agar ketika kita menduduki suatu jabatan yang tinggi, kita bisa mengarahkan anak buah kita sesuai dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen tadi ada berapa sih? POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi dalam planning, dalam merencanakan, dalam mengorganisasi, dan mengarahkan pegawai, itu kita butuh sifat-sifat seorang leader. Oke, kemudian tadi yang keempat adalah manajemen produksi. Manajemen produksi kalau mau lebih detail lagi mendalami yakni tentang teori TQM, Total Quality Management. Nah, nanti itu adalah anak cabang. Jadi kita harus tahu dulu manajemen produksi itu apa, baru kita bisa melangkah ke hal yang lebih dalam lagi, yakni manajemen yang berkualitas ini seperti apa. Nah, itu. Kemudian begitu juga dengan riset. Riset penelitian ini bukan hanya tentang bagaimana cara mendapatkan data konsumen, atau data produk, atau data produk pesaing, tetapi juga harus anak cabangnya nanti larinya ke ilmu, misalkan melakukan pengukuran data. Nah, itu nanti larinya ke statistik. Misalkan kita harus paham SPSS. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke mana? Tadi kata kuncinya ada 3, sistem informasi manajemen. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang manajemen, jadi
Manajemen itu adalah tentang mengatur. Oke, siapa yang kita atur? Ada man, money, material, method. Ada 4. Man, money, material, method. Man itu SDM, money itu uang, material itu mesin-mesin, method adalah metode yang dipakai untuk proses itu agar bisa berjalan secara efisien dan efektif. Oke, tadi yang diatur itu siapa? Sudah ya, man, money, material, method. Kemudian bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah melalui fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu apa? Fungsi manajemen itu ada POAC. Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. Jadi 4 hal ini yang harus kalian pegang. Kemudian manajemen sudah Bu Ana sudah tahu. Terus setelah pohon manajemen tahu, kemudian lanjut ke bisnis canvas model. Oke, apa sih bisnis canvas model? Jadi ini adalah contoh model bisnis. Jadi dalam suatu bisnis itu ada komponen. Nah, kalian ingat pertemuan Bu Ana, videonya Bu Ana tentang analisis internal ada yang membahas tentang bisnis canvas model. Jadi ada 9 komponen. Nanti Bu Ana share link videonya ya. Jadi di dalam bisnis canvas model ini pasti ada uang yang harus manage, kemudian ada proses produksi yang harus di-manage, kemudian ada customer juga, itu salah satunya. Jadi ada 9 komponen. Kemudian sistem, apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah satu kesatuan dari komponen dan elemen. Nah, kita tadi kan baru ngomongin komponen. Komponen yang dipakai adalah ya sistem pada manajemen. Komponennya ada berapa? Ada 9. Nah, dari 9 komponen ini itu sama kayak gini, kita ngobrolin tentang sepeda motor. Komponennya apa? Ada setir, ada sadel, ada roda. Nah, itu kalau masing-masing komponen ini enggak terhubung, nah itu berarti bukan sepeda motor. Jadi kalau itu namanya bisnis, jadi 9 komponen ini harus terhubung dan terintegrasi. Kenapa harus terhubung dan terintegrasi? Agar mudah dalam aliran informasi, baik informasi tentang barang ataupun uang. Tujuannya apa? Kalau informasinya bisa berjalan dengan lancar, maka tujuan bisnis bisa tercapai. Nah, tujuan bisnis ini lihatnya kemana? Tujuan bisnis itu lihat lagi materinya Bu Ana tentang manajemen strategi pada pertemuan pertama, di situ membahas tentang tujuan bisnis. Jadi tujuan bisnis itu apa aja sih? Orang pengen bikin usaha, bikin bisnis, itu untuk apa? Ada 3, Bu. Oke, 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ingin mendapatkan laba. Oke, laba. Yang kedua, kalau pengen labanya meningkat, kita harus menambah customer, Bu, menambah penjualan. Oke, jadi yang pertama laba, yang kedua adalah peningkatan penjualan. Kemudian kalau yang kedua ini sudah bisa dicapai, maka yang ketiga pasti akan diraih juga. Apa ini? Ini adalah kelangsungan usaha. Jadi bisa bertahan di tengah-tengah persaingan yang ketat saat ini itu sudah bagus sekali. Oke, jadi sistem di sini adalah untuk membantu proses manajemen. Dalam sistem informasi, kita ngobrolnya fokusnya pada penggunaan teknologi. Jadi teknologi itu apa? Ya teknologi itu ada hardware, ada software, kemudian ada jaringan komunikasi. Jadi 2 hal ini, teknologi dan jaringan komunikasi itu disatukan untuk memudahkan fungsi manajemen. Jadi ketika manajemen itu dilakukan dengan baik, kemudian dibantu dengan sistem teknologi terkini, maka proses manajemen yang dulu manual, ketika belum ada komputer, itu masih ngetik atau nulis tangan, kertas bertumpuk-tumpuk, tetapi sekarang manajemen data bisa langsung terkirim tanpa kita harus
beranjak dari tempat duduk kita. Nah, itu. Jadi, apa kata kunci yang kedua tentang informasi? Di sini, di mana informasi itu ada di genggaman kita, di apa namanya, di HP yang kita pakai, ini kita sekarang ini ada di era digital, di mana informasi hanya sejauh ketukan tangan kita. Jadi ketika Anda kuliah di ekonomi, di kampus yang tergolong kota kecil, misalkan kita mau open minded ya, jangan melihat kota Mojokerto itu sebagai, oh kampusnya kota kecil. Tapi kita bisa browsing misalkan, sekarang kan zamannya online, ada pandemi corona ini semua kampus baik nasional maupun internasional itu memberikan apa namanya perkuliahan itu lewat online. Jadi nggak apa-apa kamu kuliah di Mojokerto, tetapi kamu dosennya cari dari Harvard atau Stanford atau dari mana aja lah yang kalian pengen pengen tahu kalau kuliah di luar negeri itu seperti apa. Nah itu. Jadi um, pokok bahasan pada sistem informasi ini adalah ini. Nah, jadi tadi sudah dibahas ya sistem fokusnya SIM itu ada pada proses manajemen yang pohon manajemen tadi tentang bagaimana cara memanage yang benar, kemudian apa saja yang di-manage sudah kita bahas, kemudian dibantu dengan sistem informasi. Sistem informasi itu ada software, ada hardware, ada jaringan komunikasi, kemudian ada data-data, dan ada pegawai. Nah, ini adalah kunci dari manajemen sistem informasi manajemen. Jadi sebagai pembukaan cukup sekian, nanti di grup akan Bu Ana share tentang buku yang kita pakai dan sekalian daftar isinya ya. Oh iya, Bu Ana ingetin lagi jangan lupa untuk pertemuan pertama ini kalian absennya di YouTube dengan menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang Bu Ana barusan sampaikan, dan kalian menjawab satu pertanyaan teman kamu, terserah teman kamu yang mana, siapa saja, bisa dari lain kelas juga boleh, kamu tuliskan di komentar di bawahnya. Oke, Bu Ana tunggu ya. Respon dan komentarnya, jangan lupa klik like and subscribe. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.